Berikutnya adalah keseimbangan benda tegar. Apa sih sebenarnya benda tegar itu ya? Benda tegar adalah benda yang tidak berubah bentuk jika diberi gaya F pada benda tersebut. Artinya benda itu ditekan atau misalnya diberikan gaya, maka bentuknya tetap, bentuknya tidak berubah. Mengapa? Karena benda tegar itu tersusun dari kumpulan partikel yang saling menguatkan satu dengan yang lain, membentuk sesuatu dengan ukuran tertentu. Contohnya apa benda tegar itu? Kayu, batang logam, batang emas, besi ya. Itu termasuk contoh dari benda tegar. Buktinya apa lah? Coba misalnya kamu bayangkan sebuah logam besi. Kamu tekan logam besi itu, misalnya logam besinya berbentuk kubus atau misalnya balok ya. Logam besi itu kamu tekan, maka bentuknya akan tetap balok ataupun kubus. Begitupun logam emas, begitupun kayu ya. Jadi diberikan gaya dari luar, bentuknya tetap. Benda itu tetap mempertahankan bentuknya karena kumpulan dari partikel-partikel penyusunnya saling menguatkan. Beda dengan air. Nah, kalau air dimasukkan ke dalam gelas bentuknya menyesuaikan bentuk gelas, dimasukkan ke botol bentuknya menyesuaikan bentuk botol, dimasukkan ke ember bentuknya menyesuaikan bentuk ember. Artinya kumpulan partikel dari air tidak saling menguatkan. Nah, air itu contoh dari bukan benda tegar. Merupakan bukan contoh dari benda tegar ya. Nah, karena terdiri dari kumpulan partikel, maka benda tegar dapat mengalami gerak translasi dan gerak rotasi. Kalau tadi kan hanya satu partikel hanya translasi saja. Nah, karena benda tegar terdiri dari kumpulan-kumpulan partikel, maka dia bisa mengalami dua jenis gerak, translasi dan gerak rotasi. Bisa bergerak lurus dan bisa bergerak berputar ya. Nah, syaratnya apa jika suatu benda tegar itu dikatakan dalam keadaan seimbang atau benda tegar tersebut tetap mempertahankan posisinya, dia tidak bergerak. Syaratnya apa supaya benda tegar tersebut bisa seimbang? Syarat yang pertama adalah tidak ada resultan gaya yang bekerja pada benda tegar atau yang di video sebelumnya sesuai dengan hukum ke-1 Newton ya. Sigma F-nya sama dengan 0. Ketika sigma F sama dengan 0, maka benda tegar tersebut tidak mengalami gerak translasi. Tetapi apakah syarat ini saja cukup supaya benda tegar dalam keadaan seimbang? Ternyata tidak. Meskipun tidak bergerak translasi, benda tegar bisa bergerak rotasi pada porosnya. Nah, supaya benda tegar tersebut juga tidak mengalami gerak rotasi, syarat yang kedua adalah tidak ada resultan momen gaya yang bekerja pada benda tegar. Jadi sigma tau-nya, sigma torsinya sama dengan 0. Nah, supaya sekali lagi, supaya benda tegar dinyatakan dalam keadaan seimbang, dua syarat ini harus terpenuhi. Dia harus sigma F-nya sama dengan 0, yang kedua sigma tau-nya harus sama dengan 0. Jika kedua syarat ini ada yang tidak terpenuhi, maka bisa dipastikan benda tegar tersebut tidak dalam keadaan seimbang. Artinya benda tegar tersebut sedang melakukan gerak, baik itu gerak translasi maupun gerak rotasi.